terlihat kalau kita ini sedang belajar, ya. Kita lihat, oke, siap ya? Kita akan foto senyum yang manis ya. 1, 2, siap? Ulang ya. 1, 2, 3. Ya. Kita akan sekali lagi, ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi, senyum ya. Senyum kita ya. Jadi kita senyum, penuh dengan senyum. Ya. Masih ketutup sinyal kali ya ini ya. Masih pada ketutup ini. Anak-anak udah dibuka belum ya kameranya? Udah, Pak. Udah, Udah Pak. semua ya, tapi di sini masih tutup. Udah. Mungkin sinyal ya. Ya, oke lah. Sambil jalan nanti kita akan sambil jalan kita akan ambil lagi fotonya. Baik, Bu Suhar, yang saya hormati, anak-anak sekalian semuanya, kita akan mulai untuk pembelajaran kali ini. Pak Guru buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian dan Ibu Suhar, sebelum kita mulai, ya, kita absen dulu anak-anak kita ya. Bagaimana kondisi kalian semua ya? Mudah-mudahan sehat semua. Ini dari 29 anak baru hadir. Di sini ada semuanya 15, jadi cuma ada 12 ya. Nah, ini ada lagi yang masuk ya. Iya, jadi ada yang keluar masuk ini Bu Suhar ya. Barusan tadi 15, sekarang tinggal 14 ya, mungkin karena sinyal ya. Baik anak-anak, Pak Guru akan bacakan tata tertibnya dalam pembelajaran kali ini ya. Tolong wajahnya selalu di on ya, jangan di off ya, karena kita belajar supaya terlihat ya. Kemudian kalian juga harus menyiapkan buku catatan dan juga pulpen atau pensil untuk mencatat hal-hal yang kira-kira nanti perlu dicatat ya. Oke. Untuk aturannya Pak Guru akan tayangkan di sini ya. Pak Guru akan tayangkan aturannya di sini. Ya. Kita tayangkan, masih loading. Nah, sudah tampil atau belum aturannya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke ya. Kalau sudah, mohon perhatikan ya. Kita lihat tampilannya ya. Seperti ini. Nah, tata tertib mengikuti PJJ melalui Google Meet ya. Melalui Google Meet. Di sini kalian yang pertama harus memastikan bahwa perangkat yang kalian gunakan, ya kalau kalian menggunakan komputer boleh, atau laptop ya, atau bisa juga ponsel, itu harus tersambung dengan internet ya, harus tersambung dengan internet ya. Ya, kalau tidak tersambung maka kalian tidak akan bisa mengikuti pembelajaran ini ya. Kemudian tata tertib yang kedua adalah aplikasi yang kita gunakan untuk PJJ kali ini adalah Google Meet ya. Jadi kalian pastikan di komputer atau laptop atau HP ponsel kalian itu sudah terpasang aplikasi ya Google Meet. Tuh ya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan ini kita mulai pada jam 8 ya.
namun peserta itu atau anak-anak wajib hadir sebelumnya setengah jam, yaitu 7.30 tadi. Alhamdulillah kita sudah hadir semua ya. Kemudian yang keempat, sebisa mungkin kita menggunakan email yang dari dinas sehingga nama kita tercantum di dalam Google Meet tersebut ya. Dan kalian juga harus menggunakan seragam sekolah hari ini, yaitu putih merah ya. Dan selalu aktifkan video ya. Selalu aktifkan video. Kemudian yang kelima, siswa dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon. Artinya kalian kalau bicara itu tidak masuk ke dalam ruang pembelajaran ini ya. Jadi mikrofonnya diklik atau di mute ya saat kegiatan pembelajaran ini berlangsung ya. Dengan ditandai warna merah ya. Nah, kemudian selama PJJ berlangsung tuh siswa harus memperhatikan dengan sikap yang baik dan tidak diperbolehkan melakukan chat ya pada Google Meet. Ya. Tidak melakukan chat yang tidak diperlukan ya. Kecuali kalau nanti ada pertanyaan, boleh kalian sampaikan kepada Bapak ya. Kemudian siswa wajib hadir dan mengisi absen. Absen yang untuk Google Meet ini nanti akan Pak Guru sediakan di link absen ya, akan diberikan di kolom chat ya, nanti di akhir ya. Di akhir setelah mengikuti pembelajaran ini, Pak Guru akan berikan link absen ya. Akan berikan link absen. Nah, bagi siswa yang ingin bertanya, kalian silahkan ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Dengan menyebutkan nama. Nanti Bapak akan memanggil anak tersebut untuk berbicara atau menanyakan pertanyaannya. Atau boleh langsung pertanyaannya kamu tulis di kolom chat. Ya. Demikian peraturan atau tata tertib yang kita terapkan pada hari ini ya. Itu tata tertibnya. Bagaimana? Jelas anak-anak sekalian? Jelas, ya, Pak. Kalau jelas ya jelas. Di sini Pak Guru masih melihat ya adanya video yang tidak diaktifkan. Mungkin karena sinyal ya. Jadi Bapak juga tidak menyalahkan kalian, tapi tolonglah selalu mengaktifkan ya. Karena memang Google Meet ini memerlukan sinyal yang kuat ya. Baik anak-anak sekalian, sudah disiapkan alat tulisnya? Seperti buku dan pensil ya, atau pulpen ya. Ya, oke. Baik ya. Kita mulai ya pembelajaran kali ini. Kita akan mulai pembelajaran kali ini ya. Pak Guru akan presentasikan screen-nya ya. Supaya kalian mudah memahami ya untuk pembelajaran kali ini ya. Nah, baik, ini yang harus kalian perhatikan ya. Pembelajaran kita kali ini adalah ya. Sudah tampil belum ya? Belum, Pak. Belum Belum. ya? Sebentar ya, sambil menunggu ya. Ya, Sambil Pak. menunggu. Sambil menunggu ya. Oke. Oke, sudah tampil ya? Sudah ya? Tapi belum. Belum, ya? Pak. Belum. Belum ya? Udah tampil Pak Pram. Sudah ya? Belum, Pak. Ini masih tata tertib. Oh, masih tata tertib? Iya. Iya, maksudnya iya, tata tertib benar. Nanti Pak Guru akan lanjutkan dengan yang lain ya. Ya, ini pembelajaran kita ya.
Oke, tema 7 Kita tema 7 kepemimpinan ya. Kemudian untuk tema 1 pemimpin di sekitar kita ya. Dan pembelajaran pertama ya. Kita ulang screen ininya ya. Karena Bapak akan memilih yang ini, ada yang bergabung lagi ya. Alhamdulillah ya, kita bertambah lagi. Oke ya. Kita akan share screen lagi. Belum nongol ya. Bentar. Ini agak susah karena memang sinyal ya. Sinyalnya ini agak kurang bagus ya. Berulang ya. Ini sudah tampak ya, tapi belum sempurna ini, ya, belum sempurna. Nah, oke. Ya, ini pembelajaran kita. Kemudian materi yang akan Pak Guru sampaikan pada kali ini adalah tentang pengolahan data, ya. Di mana pengolahan data itu nanti kita akan mempelajari mean, ya, median dan modus, ya. Juga nanti kita akan sampaikan peran Indonesia di bidang ekonomi dan politik di ASEAN, ya. Ini untuk materinya. Sedangkan tujuannya adalah, ya, setelah menyimak nanti pelajaran ini diharapkan kalian itu bisa menentukan mean, median, dan modus pada kelompok data, ya, menjelaskan peran Indonesia di bidang ekonomi dan politik di ASEAN, ya. Ini tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, sebelumnya yang lalu kita sudah mempelajari tentang statistik ya, atau apa namanya, ibaratnya pengolahan data ya. Namun sekarang kita masuk kepada mean, median, dan modus ya. Kalau kemarin itu baru sebatas data ya, kita mempelajari tentang data yang terbanyak ya, data yang istilahnya selisih dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan mempelajari tentang mean, median, dan modus ya pada kelompok data ya. Nah, tentunya kalian pasti sudah mengetahui apa itu mean, median, dan modus ya. Nah, barangkali Bapak akan menanyakan kepada Diana ya. Diana mana? Coba dibuka dulu mic-nya. Diana. Ya. Diana tahu apa yang dimaksud dengan mean? Ya. Median dan modus. Salah satu saja yang kamu ketahui apa itu mean atau median dan modus. Salah satu aja ya. Ya. Kemarin Diana nggak ikut ya waktu hari Jumat ya. Oke, Leoni. Iya, Pak. Ya, coba kamu jawab pertanyaan Bapak ya. Kita akan mempelajari mean, median, dan modus. Yang lalu kan sudah dijelaskan tentang apa itu mean, median, dan modus. Kalau Ya. mean kira-kira apa ya? Kenapa, Pak? Mean itu apa, mean? Kalau mean itu, sebentar ya, Pak. Oke. Nah. Apa, Pak? Ya. Kalau mean itu nilai rata-rata.
Oke, nilai rata-rata bagus. Kalau median? Kalau median itu median nilai tengah. Oke, nilai tengah betul. Modus? Kalau modus itu bilangan yang sering muncul. Oke, nilai yang sering muncul. Pinter ya, Leoni ya. Makasih Leoni atas jawabannya. Oke, ditutup kembali mikrofonnya. Ya, betul. Coba ya, kita lihat di sini penjelasannya bahwa min adalah nilai rata-rata ya. Sedangkan median dan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Dan modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Nah, ini kamu harus ingat ya, bahwa median itu nilai tengah, tapi setelah diurutkan ya. Kita urutkan dari yang paling kecil ya. Dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Itu adalah min, median, dan modus ya. Ini Pak Guru agak kesulitan karena Pak Guru PowerPoint-nya tidak bisa di animasi ini. Sebentar ya. Soalnya di dalam animasi ini Bapak banyak penjelasan ya. Bapak tutup dulu screenshot-nya, screen share-nya. Coba Bapak ulang untuk yang ini. Ini masih belum bisa Pak Guru screen-nya ya untuk animasi ya. Harusnya bisa ini Pak Guru, sebentar ya. Karena penjelasannya seluruhnya ada di situ ya. Kalau tidak bisa ini nggak akan bisa. Gimana? Udah terlihat belum? Masih kosong ya? Oke. Nah, ini sudah kita bisa mulai ya. Nah, ini yang Pak Guru maksud. Ya, ini yang tadi. Oke. Anak-anak sekalian mohon diperhatikan dan mohon dicatat bila perlu ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari ini tentang min adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan, modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Nah, kita akan memulai dengan contoh-contoh soal ya. Bapak sudah menyiapkan beberapa soal ya. Di antaranya yaitu ini contoh soal yang pertama ya. Ini soalnya. Tolong Bapak minta ya kepada Denis ya, Denis. Halo Denis. Denis mana ya? Oke. Pak Guru minta kepada Ridwan deh, Ridwan. Ridwan. Halo Ridwan. Ya Pak. Oke, coba contoh soal nomor 1 kali ini kamu baca, Ridwan. Ya. Nilai ulangan alis sebagai berikut. Ya. 6,6. Bukan 6,6, itu 6 gitu aja bacanya ya. 6 7 9 8 9 9 8 8 8. Oke. Tentukan rata-ratanya. Ya. Ini adalah contoh soal ya. Tadi sudah dibacakan ya oleh teman kalian ya. Oke, silakan ditutup kembali ya, makasih. Jadi nilai ulangan alis sebagai berikut ya. Ada 6 7 9 8 9 8 8 8. Di sini kita diminta menentukan rata-rata ya. Nah, rata-ratanya adalah bagaimana kita menjawabnya? Ingat ya,
kita harus menggunakan aturan untuk mencari nilai rata-rata itu adalah ya, jumlahkan datanya seluruhnya, kemudian dibagi banyaknya data. Kita akan perhatikan. Nah, ini jawabannya seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu mengurutkan untuk menentukan rata-ratanya ya. Jadi 6 kita tulis saja 6 ya. Ditambah 6 ya, ditambah lagi 7, ditambah lagi 9, ditambah lagi 8, tambah lagi 9, tambah lagi 9, tambah lagi 8, tambah lagi 8, tambah lagi 8. Oke ya. Sudah nih jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlah datanya 10, maka kita bagi. Bagi berapa? 10. Bagi 10. Oke ya. Nah, sama dengan ini kita jumlahkan. 6 tambah 6 berapa? 12. Ya, 12 tambah 7. 19. 19 tambah 9. Ya. 16. 16 tambah 8. Kok 16, Pak? Bukan 16. Ulang lagi 6 19. tambah 6. 6 tambah 6 12, tambah 7 19, tambah 9 28, tambah 8 37, ya kan? Tambah 9 46, tambah 9 lagi 55 ya. 55 tambah 8 berapa? 55 tambah 8? 63. 63. 63 tambah 8? 70? 2. 1 tambah 8? Oke. 78 ya. Jadi tadi jumlahnya 78. Nah, dibagi 10 ya kan? Dibagi 10. Nah, 78 dibagi 10 karena pembaginya 10 ini gampang, tinggal geser koma 1 ke sini ya. Jadi sama dengan 7,8 ya. Ini kalau kita mencari nilai rata-rata. Jadi tinggal kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi banyaknya data. Datanya kita hitung ada berapa data ini ya. Ada 10, maka kita bagi 10. Kalau datanya ada 15, kita bagi 15. Paham? Untuk mencari nilai rata-rata? Oke, ini adalah yang paling sederhana ya. Nah, untuk contoh soal nomor 2, Pak Guru kasih yang agak beda sedikit, yaitu dengan menggunakan tabel ya. Contoh soal nomor 2 ya. Jadi ini nilainya tadi 7,8 nilai rata-ratanya ya. Jadi nilai rata-rata ulangan Ali adalah 7,8. Oke, kita masuk contoh soal yang nomor 2. Nah, ini contohnya. Oke, sekarang Bapak minta Sarani ya. Sarani untuk baca soalnya ya. Sarani ada? Oke, Sarani. Baca contoh soal nomor 2. Ya. Oke, Sarani. Sudah dibuka suaranya? Tapi belum ada masuk ke Bapak ya. Oke. Mungkin masih ini. Nah, sekarang Bapak minta Alif deh, Alif. Alif? Alif? Iya, Pak. Oke, baca soal nomor 2, Alif. Tentukan rata-rata berat badan siswa kelas 6 SD Sukajat berikut. Sukajaya ya. Berat Ya. kaget Yang berat badannya 28 ada berapa anak? 7. Ya, terus baca berat 30. Berat 30 banyak anaknya 13. Ya, terus. Berat 31 banyaknya 10. Berat 32 banyaknya 7. Berat 34 banyaknya 5. Berat 35 banyaknya 8. Oke, makasih Jawab. Alif. Ya, Alif nggak usah ditutup dulu ya. Nanti Bapak tanya di bawahnya lagi ya. Oke ya. Nah, ini adalah tabel ya rata-rata berat badan siswa kelas 6 SD Sukajaya ya. Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian Alif ya, bahwa berat yang 28 kg tuh anaknya ada 7 ya, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari rata-rata ya. Bagaimana caranya? Karena kita nggak tahu
datanya yang seperti nomor 1 itu kan tadi ditulis semua datanya. Kalau ini merupakan tabel ya. Nah, di sini kita pakai alat bantu ya. Namanya tabel ini sebagai alat bantu ya. Coba nih, yang 28 ini kita masukkan kemari ya. Bapak masukkan ya. Nih, 28 ya. 28 kilogram itu banyak anaknya ada 7 ya. Kita tulis di sini 7. Oke. Nah, di sini ada kolom berat dikali banyaknya anak. Nah, jadi 28 dikali 7 ya. Nah, 28 dikali 7 ya. Kita susun ke bawah, maka hasilnya di sini adalah 196 ya. Ini. Jadi 28 kilogram ini ada 7 anak. Sehingga berat dikali banyak anak adalah 196 kilogram ya. Kemudian yang 30 kita masukkan kemari, berapa 30 anaknya? Yang berat 30 ada berapa anak? Ada 13. Maka Bapak masukkan ke sini 13 ya. Nah, untuk 30 kali 13 di sini hasilnya adalah 390 ya. Dan seterusnya ya. 31 ada berapa? 10. Maka 31 kali 10 310. Kemudian 32 dikali 7 ya. Hasilnya adalah 224. Kemudian 34 ada 5 anak. Kita kalikan 34 kali 5 hasilnya adalah 170. Dan yang terakhir 35 kilogramnya ada 8 anak. Maka kita dapat hasil adalah 280. Nah, di sini banyak anaknya ada 7, 13, 10, 7, 5, 8. Kita jumlahkan semuanya ya, kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 50. Jadi semua anak jumlahnya 50. Sedangkan berat badannya semuanya adalah 100 sekian ya. 1000 sekian itu ya. Nah, bagaimana selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata? Nah, di sini Bapak udah siapkan rumus ya. Rumusnya kalau untuk mencari rata-rata dengan menggunakan tabel ya, itu adalah ya jumlah ini ya, jumlah berat kali banyaknya anak ya dibagi banyaknya anak ya. Maka akan kita dapati ya rata-ratanya sama dengan berat kali banyaknya ini ya. Yang jumlah ini kita masukkan kemari ya, yaitu 1570. Sedangkan banyak anaknya di sini kita tahu adalah 50, maka kita bagi dengan 50 ya. Nah, jadi 1570 dibagi 50 itu sama dengan ya, kira-kira Bapak sudah temukan di sini adalah 31,4 ya. Jadi rata-rata berat badan siswa kelas 6 SD Sukamaju atau Sukajaya itu adalah 31,4 ya. Demikian penjelasan untuk menentukan ya rata-rata berat badan siswa yang menggunakan tabel ya. Jadi ada 2 macam ya. Tadi itu adalah yang menggunakan tabel. Tapi yang contoh nomor 1 tadi itu adalah yang menggunakan data yang sedikit ya, yang tidak perlu menggunakan tabel. Jadi ada perbedaan dalam menentukan rata-rata pada 2 soal tersebut ya. Nah, kita baru menentukan rata-rata atau yang tadi disebut dengan min ya. Nah, bagaimana anak-anak sekalian untuk mencari rata-rata dengan tipe soal nomor 2 ini ya? Sudah bisa dimengerti? Boleh yang mau jawab, Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Leonie? Sudah, Pak. Ya, Sudah, sudah. Alhamdulillah, baik ya. Nanti Pak Guru akan berikan soal ya. Setelah Pak Guru menjelaskan ketiga-tiganya. Ini baru Pak Guru jelaskan min atau nilai rata-rata. Baik, untuk selanjutnya ya. Soal nomor 3 ya.
Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini kita mencari nilai rata-rata atau min ya, dengan dua sistem cara seperti itu. Nah, kita akan lanjut kepada mencari median ya. Contoh nomor 3 ini kita akan mencari median ya. Nah ini contoh soal nomor 3. Bapak ingin si Fadilah ya, Fadilah mana Fadilah? Fadilah? Iya, Pak. Oke, Fadilah bisa baca soalnya Fadilah? Bisa, Pak. Ya, coba Fadilah. Diketahui data sebagai berikut. 9, 8, 11, 12, 10, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 9, 9, 12, 11, 11, 9. Nilai Oke. tengah data tersebut adalah... Ya, makasih Fadilah ya. Ini contoh soal nomor 3. Namun kalian harus perhatikan ya, untuk mencari nilai tengah atau median ya, kita harus punya strategi ya. Yang pertama adalah data yang ada kita urutkan terlebih dahulu ya, dengan mengurutkan dari data nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar, kita urutkan ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan nilai tengah atau mediannya. Namun di sini perlu kalian ingat ada dua buah cara ya. Dua buah cara di sini begini, tergantung daripada jumlah datanya. Ada yang jumlah data ganjil ya, ada yang jumlah data genap. Nah, jumlah data ganjil itu ada langsung kita bisa dapatkan nilai tengahnya. Contoh ganjil itu berarti 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 dan seterusnya. Itu jumlah data ganjil ya. Tapi ada juga jumlah data yang maksudnya banyaknya data bukan jumlah ya, banyaknya data yang genap. Genap itu berarti ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya ya. Ini kita bisa apa namanya dengan cara seperti ini ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan ya, Bapak tengok dulu sebentar ya untuk apa namanya, ada yang masuk ya, karena Bapak ya alhamdulillah ini sudah 20 ya. Bu Suhar, Bapak belum masuk ya Bu Suhar ya? Pak Pram, Bapak udah Ella hubungin. Cuman kan dia katanya kemarin udah Ella kasih link juga, katanya insya Allah semoga sinyal baik. Nah terus ini udah Ella hubungin tadi pagi masih checklist 1 WA-nya. Oh gitu. Oke. Iya. Iya. Kayak belum diaktifin dulu juga gitu HP-nya. Iya iya. Oke, Ya. makasih Ella atas informasinya. Iya sama-sama Pak. Iya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ya presentasi kita untuk pembelajaran kali ini ya. Yang berikutnya ya, kita lanjutkan dengan soal contoh soal nomor 3 ya. Jadi tadi kita sudah mencari contoh nomor 2 ya. Sekarang kita mencari contoh soal nomor 3. Yang tadi sudah dibacakan oleh Fadilah ya. Baik. Untuk mencari nilai tengah tadi Bapak sudah katakan bahwa ada banyaknya data yang ganjil dan ada banyaknya data yang genap. Nah, namun sebelum kita mencari nilai tengah atau median, kita urutkan dulu datanya tersebut dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Ya. Nah, kita akan mencoba menjawab ya di sini. Nah, ini Bapak sudah menyediakan kotak-kotaknya nih ya. Kotak-kotaknya sejumlah banyaknya data ini. Nah, kita tentukan dulu mana data yang paling kecil di sini. Di sini ada 8, 9. Nah, jadi ada nilai yang paling kecil ya. Kita urutkan ya, nilai yang paling kecil. Jeremy, pemantau ya Jeremy. Bapak tanya Jeremy. Jeremy dibuka. Mic-nya boleh. Data yang paling kecil berapa ya Jeremy? Angkanya?
Ada 8, ada 9, 10, 11, 12. Yuk, Jeremy sudah dibuka. Ya silakan bicara. Ya. Angka yang paling kecil berapa, Jeremy? 8, Pak. Oke, 8. Kamu jangan ditutup dulu. Pak Guru masih mau bertanya. 8 di sini ada berapa ya, Jeremy? Kita hitung ya. Ini dari angka yang 8 dari AB9 ini 8 ya. Kita hitung ya, Jeremy. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Iya. Cukup ya, Jeremy. Oke, makasih Jeremy. Tutup lagi mic-nya ya. Oke ya, tadi Jeremy sudah bilang angka 8. Kita masukkan semua di sini angka 8-nya. Ini yang Pak Guru tunjuk. 1, ya, 2, 3, 4. Ada 8, ada 4 ya. Ada nilai 8, 4 ya. Nah, ada 4 kali ya. Nah, setelah 8, tentunya di sini ada angka 9. Nah, 9 kita hitung juga. Kita masukkan dulu ke kotak ya. Nih, yang Pak Guru tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 9 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah 9 ada angka berapa lagi? Yaitu ada angka 10. Nah, angka 10 ada berapa? Kita cari ya. Ini yang Pak Guru tunjuk 1 nih. Kita masukkan ke kotak. 1. Kemudian 2. Oke, cuma 2 angka 10. Setelah 10 angka berapa? Angka 11. Kita lihat ya, ada berapa angka 11? Kita cari sama-sama. 1, 2, 3, 4. Oke, 11 ada angka 11 ada 4 ya. Kemudian setelah 11 ada 12. Kita lihat mana 12. Oke nih. Kita hitung. 1, 2. Oke, pas ya. Semuanya sudah masuk ya ke dalam kotak sini. Nah, ini data setelah kita urutkan ya. Ini data yang masih acak. Nah, lalu bagaimana kita menentukan? Di sini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. 17 itu berarti 8 tambah 8 kan 16. Tengahnya 1 ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. Nah, berarti tengahnya yang ini. Nah, ya, tengah-tengahnya ini. Karena ke sini juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sebelah kiri 8, sebelah kanan 8, maka ini adalah tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya adalah angka 9 ya. Nah, ini angka 9 yang disebut dengan nilai tengah ya. Nilai tengah atau disebut dengan median ya. Nah, jadi nilai tengah data ini adalah 9 ya, atau median dari soal nomor 3 ini adalah 9 ya. Jadi kita harus ingat bahwa untuk menentukan nilai tengah atau median, syarat yang pertama adalah kita urut dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, kita ingat juga ya, jumlah banyak data itu ganjil atau genap. Kalau ganjil biasanya ada di tengah-tengahnya langsung ya. Ini yang contoh soal nomor 3 gitu ya. Oke, anak-anak jelas untuk mencari nilai tengah atau median ya dengan jumlah data ganjil ya paling gampang ya. Karena pasti ada tengah-tengahnya ya. Ya, ini untuk mencari data yang ganjil ya. Nah, lalu bagaimana Pak kalau kita mencari nilai tengah atau median dengan data, banyak data itu dengan jumlah yang genap? Nah, oke, kita lanjut ya dengan contoh soal nomor 4 ini ya, mencari nilai tengah atau median dengan data, banyaknya data genap ya. Kita lihat. Nah, ini contoh soal nomor 4. Bapak panggil Jasmine ya. Jasmine. Halo Jasmine. Tolong Iya, Pak. Oke, Jasmine, Bapak minta tolong dibaca
untuk contoh soal nomor 4 ini. Ya. Jasmine? Silakan dibaca. Iya. Nilai ulangan matematika dari 10 anak adalah sebagai berikut. 5, 6, 4, 7, 6, 7, 6, 9, 8, 5. Median data tersebut adalah... Oke, terima kasih Jasmine ya. Ini contoh soal nomor 4 masih mencari nilai tengah atau median dengan banyaknya data jumlahnya genap. Karena ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jumlahnya genap. Bagaimana cara mencarinya? Sama seperti contoh soal nomor 3 tadi. Yang pertama itu adalah kita harus mengurutkan data tersebut dari nilai yang paling kecil ya kepada nilai yang paling besar. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita urut dulu ya datanya. Jasmine masih menyimak ya, Jasmine? Iya, Pak. Oke, coba Bapak mau nanya, data yang paling kecil di sini berapa nilainya ya? 4. Oke, 4 ada berapa, Jasmine? Ada 1. Oke, ini kotaknya kita sediakan dulu 10 ya. Ada 1 ya, Jasmine, ini ya. Kita masukkan ke dalam kotak ya. Nah, kemudian 4 berapa, Jasmine? 5. 5 ada berapa? Ada 1. 2. Ada 2, oke. Mana ya? Ini ya, 1. Ini 1 lagi, jadi 2. Setelah 5 berapa, Jasmine? 6. 6 ya. 6 ada berapa, Jasmine? Ini ya. Ada 3. Oke, 1, 2, 3. Setelah 6 berapa, Jasmine? 7. 7, oke. 7 ya. Ada berapa 7? Ada 2. Ada 2. 1, 2. Kemudian berapa lagi? Angka 8. Angka 8 ada berapa, Jasmine? Ada 1. 1. Berapa lagi, Jasmine? Angka 9. Angka 9 ada berapa? Ada 1. Oke, semuanya sudah kita masukkan, ada 10. Banyaknya data ada 10. Makasih, Jasmine. Silakan ditutup kembali ya. Oke, nah bagaimana Pak selanjutnya Pak? Sedangkan ini jumlahnya 10. Tengah-tengahnya yang mana ya Pak? Nah, di sini tengah-tengahnya Bapak kasih dengan garis warna kuning. Nih. Nah, tengahnya yang ini ya. Nggak ada angka ya. Tengahnya tidak ada angka. Nah, lalu gimana Pak? Nah, karena tengah-tengahnya tidak ada angka, maka kita ambil samping kiri dan samping kanan ya. Samping kiri garis kuning ini ada angka 6, samping kanan garis kuning ini juga ada angka 6. Maka mediannya ya adalah yang Bapak kasih warna merah. 6 ditambah 6 ya. Jadi mediannya itu sama dengan 6 ditambah 6. Karena ada 2, maka kita bagi dengan 2 ya. Gitu ya. Caranya seperti ini. Nah, 6 ditambah 6 ya, di sini mediannya berarti 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 kita bagi dengan 2. Nah, berapa hasilnya? 12 bagi 2? 6. Oke. Jadi median data tersebut adalah 6 ya. Anak-anak sekalian, gampang bukan? Ya, gampang sekali ya. Sangat mudah ya. Tapi yang jelas kalian jangan sampai terjebak. Jadi yang pertama kalian lakukan untuk mencari median itu adalah mengurutkan datanya dari nilai atau dari angka yang paling kecil. Jangan salah itu. Kebanyakan anak-anak itu salah. Jadi tidak diurutkan atau sudah dicari tengahnya. Jadi yang pertama itu harus mengurutkan ya. Ya, paham ya anak-anak? Nah, ini adalah contoh soal nomor 4 ya. Oke, sampai di sini dulu. Masih ada ya modus ya. Tapi sampai di sini dulu. Untuk median dan minnya ada pertanyaan atau tidak? Sebelum Bapak lanjutkan kepada modus ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, jelas ya? Berarti Iya, ya. Pak. Oke, kalau begitu Bapak lanjut dengan contoh soal modus ya. Contoh soal modus. Nah, ini ada yang Bapak coba tengok ya. Ada yang masuk.
Ya, dia masuk, ya. Ini masuk lagi. Oke, ya. Alhamdulillah ini sudah ada 20 ya. 20 sudah banyak ya. Anak-anak masih menyimak? Masih, Masih Pak. semangat? Masih semangat? Masih. Masih, Pak. Oke. Nah, ya. Videonya masih dibuka? Masih? Masih ya? Masih. Iya, itu. Walaupun ada yang nggak dibuka, kemungkinan sinyal ya, Bapak maklumi. Tapi tolong ya, kalau yang sinyalnya bagus, tolong dibuka. Lanjut dengan modus. Lanjut ya. Oke, Bapak lanjutkan dengan modusnya. Ya, modus karena gampang, Bapak kasih contoh soal satu saja ya. Nah. Oke, kita contoh soal modus. Ya, contoh soal modus. Tadi ini udah ya. Nih, kita tadi sudah. Nah, kita masuk kepada contoh soal nomor 5. Oke, contoh nomor 5 Bapak minta untuk baca Saya, Pak. ya, siapa ini? Bapak tadi minta baca yang belum siapa ya? Oh, yang belum ini. Salsa tadi udah di bagian ya, Salsa. Coba Salsa. Salsa. Ya, Coba Pak. Salsa. Oke. Oke, Salsa silakan baca soal nomor 5 ini, ya. Silakan dibaca. Hasil ulangan IPA dari 20 anak adalah sebagai berikut. 5, 8, 6, 9, 6, 8, 7, 6, 8, 10, 6, 9, 4, 6, 7, 6, 6, 7, 8, 5. Modusnya dari data tersebut adalah Oke, terima kasih. kamu, Pak. Salsa ya. Ya, ini adalah soal contoh nomor 5, yaitu kita mencari modus. Apa sih modus? Modus di awal pembelajaran tadi sudah Bapak katakan, modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang banyak muncul. Ini nggak perlu kita menghitung, ya, nggak perlu kita mengurutkan, tetapi cukup mengelompokkan saja, ya, mengelompokkan. Gimana caranya? Oke, langsung saja ya. Kita kelompokkan angka-angka ini ya. Kita bisa tidak perlu membuat tabel, boleh, bisa buat tabel juga boleh ya. Contoh yang Bapak berikan di sini, kita buat tabelnya saja ya, untuk membantu kita supaya kita bisa mengetahui modusnya itu berapa. Oke, di sini Bapak tuliskan adalah nilai ya. Nilai IPA ya. Kemudian di sini Bapak tuliskan banyaknya anak ya. Maksudnya banyaknya anak tuh banyaknya anak siswa yang mendapatkan nilai gitu ya. Nah, kita juga perlu menulis dari yang paling kecil ya. Di sini angka yang paling kecil, nilai yang paling kecil Pak Guru dapatkan adalah 4 ya. Kita tulis di sini 4, oke? Nah, nilai 4 ada berapa anak yang mendapatkan ya? Dari 20 anak ini ada berapa anak yang mendapatkan? Ya, kita lihat di sini ada kurang lebih ya, 1 ya. Maka kita tulis di sini 1 ya. Kemudian ada nilai 5. Nilai 5 ada berapa anak yang dapat ini? Ada 1, 2, oh cuma 2 rupanya ya. Nah, ini 2 ya. Dan seterusnya nilai 6. 6 ini kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8, 9, berapa ya? Berapa nak? Ada berapa angka nak? 7 ya? Oke, Pak Guru tulis 7 ya? Oke, siap. Angka 6 ada 7. Kemudian angka 7 ada berapa? 1, 3. 3. Oke, ada 3, betul ya. Angka 8 ada berapa? Angka 8. 4. 3. 4. Iya, ada 4. Setelah 8 berapa? 9. Angka 9 ada berapa? 2.
2 ya. Oke, 2. Betul. Terakhir 10. Ada berapa? 1. 1. Oke, berarti ini banyaknya anak ada berapa? Tadi di sini udah disebutkan ya 20. Tuh, jadi jumlah anaknya di sini ada 20. Nah, ini datanya. Jadi datanya kita baca begini. Anak yang mendapat nilai 4 ada 1 ya. Banyaknya anak yang mendapatkan nilai 5 ada 2. Ya, banyaknya anak yang mendapat nilai 6 ada 7. Banyaknya anak yang mendapatkan nilai 7 ada 3. Atau bisa kita balik. Anak yang mendapat nilai 8 adalah 4 ya. Banyaknya anak yang mendapat nilai 10 adalah 1 ya. Nah, ini data untuk memudahkan kita menentukan modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, 4 berapa kali munculnya? 1. 5 berapa kali munculnya? 2. Ya. 6 berapa kali? 7 dan seterusnya. Nah, kalau Bapak tanya nilai berapa yang paling sedikit munculnya? 10. 10 sama 4. 4. Kalau Pak Guru tanya data yang paling banyak munculnya? 6. 6. Berarti yang paling banyak itu namanya modus. Nah, ini ya. Jadi modusnya adalah 6 karena dia paling banyak nih, di antaranya ada 1 2 3 4 2, dia paling banyak 7. Dan dengan demikian bahwa modus dari data ini adalah 6 ya. Karena 6 itu munculnya berapa kali? 7 kali ya. Nah, demikian anak-anak untuk min, median, dan modusnya. Bapak berikan contoh-contoh soal sampai 5 ya. Untuk modus mudah saja, jadi hanya memberikan 1 contoh soal saja ya. Nah, ini yang bisa Bapak jelaskan untuk kalian, semoga kalian bisa mengerti. Nah, setelah ini Bapak sediakan soal. Namun sebelum Bapak siapkan soal, Bapak mau kalian apa istilahnya yang belum mengerti boleh bertanya kepada Bapak ya. Pak, boleh. itu Ya. Modus itu mencari bilangan yang paling besar. Bukan bilangannya yang paling banyak. Yang paling banyak ya. Ini kayak angka 6. 6 ada berapa biji nih? 1. 7. Ya, 7. Berarti paling banyak kan? Iya kan? Paling banyak. Berarti modusnya 6. Ya, modusnya 6 betul. Ya, modusnya 6 ya. Begitu ya. Iya, Paham, Talita? Iya, paham, Pak. Oke. Ya, apalagi ada yang mau ditanyakan lagi, Talita? Enggak, Pak. Nggak ada. Yang lain gimana? Yang lain, anak-anak yang lain yang mau bertanya boleh buka mic-nya sebelum Bapak kasih soal. Enggak, Pak. Nggak ada. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada, Bapak kasih soal. Namun soalnya ini tidak perlu dicatat dulu ya. Kenapa? Karena Ya, nanti membutuhkan waktu lama. Nanti soalnya Bapak kirim aja lewat GCR atau lewat WA ya. Nah, Iya, Pak. kalian hanya Pak Guru perlihatkan saja, nggak usah dicatat dulu. Ini soalnya, ya. Ada 4 soal ya, kira-kira seperti ini, ya. Oke. Jadi ada 4 soal di sini. Bapak minta kalian mencari nilai rata-rata, nilai tengah, dan modus, ya. Nah, nanti soal Bapak kirim, ya. Karena waktu Bapak mepet sekali untuk dalam pembelajaran ini, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Materi berikutnya adalah, nah, untuk materi berikut, yuk kita saksikan video berikut ini. Saksikan anak-anak ya, dengan menyimak dengan baik ya. Nanti kalau ada yang suaranya kurang jelas atau kurang, nanti mohon diinformasikan kepada Bapak Guru. Kita saksikan video pembelajaran berikut ini.
tema 1, yaitu pemimpin di sekitarku. Masih ingat tidak dengan materi ASEAN yang sudah pernah dijelaskan di video sebelum-sebelumnya? Kalau kamu sudah lupa atau bahkan belum nonton, silakan kamu nanti cek videonya setelah video ini ya. Linknya ada di description box di bawah ini. Oke, dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dan ekonomi. Dan yang kedua, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Indonesia selalu berpartisipasi memberikan bantuan sosial dan kerjasama budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Dalam bidang ekonomi, peran Indonesia lebih banyak lagi karena merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi terbesar. Nah, adapun peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN sebagai berikut. Apa itu komoditas? Komoditas adalah produk perdagangan utama kerjasama di bidang komoditas, terutama di bidang pangan dan energi, akses dan kuantitas atau jumlah pasokan energi dan pangan di masing-masing negara. Seperti kita ketahui, wilayah geografis serupa sehingga menghasilkan sumber daya alam atau produk pangan yang hampir sama. Kerjasama tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sistem kontrol pangan sehingga produk pertanian memenuhi standar yang diakui dan bersaing dengan produk internasional. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi melalui industri dilakukan dengan penandatanganan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN sehingga dapat meningkatkan pemberian modal dari luar negara anggota ASEAN. Dalam perdagangan, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga sebagai konsumen. Sebagai produsen dan distributor, Indonesia mengelola keragaman sumber daya alam dan kemudian ekspornya ke negara lain di wilayah ASEAN. Kemudian sebagai konsumen, Indonesia melakukan kegiatan impor barang dari negara ASEAN lainnya. Nah, kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ASEAN dan memberikan pendapatan bagi negara-negara pengekspor. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Pembentukan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN. Setiap negara anggota ASEAN pasti memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Namun, perbedaan tersebut membuat antar negara harus saling menghormati. Bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN dilakukan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah ASEAN. Nah, hal tersebut dilakukan dengan cara menandatangani perjanjian Zaumat atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality
Nah, sama halnya dengan bidang ekonomi, Indonesia pun memiliki peran di bidang politik. Berikut ini adalah beberapa peran Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang pertama adalah membentuk komunitas keamanan ASEAN. Yang kedua, melakukan pertahanan secara militer dan non-militer untuk menghadapi kejahatan lintas negara seperti pengedaran obat terlarang, tindakan kriminalitas, dan upaya pendirian negara sendiri. Menunjukkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Baiklah, sekian materi untuk hari ini. Semoga kalian tertarik untuk mempelajari mengenai kerjasama negara-negara ASEAN Tenggara. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang menjadi menteri luar negeri Indonesia di masa depan. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap menggunakan masker saat keluar rumah. Terima kasih untuk kalian dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye. Baik, anak-anak sekalian, ya tadi sudah kita saksikan ya pembelajaran ya tentang kerjasama ya. Nah, selanjutnya adalah Bapak berikan soal-soal yang harus kalian kerjakan untuk tugas hari ini ya. Jadi tadi ada di situ bagaimana menurut penjelasan video tersebut ya, mudah ya dipahami ya. Nah, sebagai evaluasi nanti kalian bisa menulis soal-soal ini dan mengerjakannya dan mengirimkan seperti biasa melalui GCR ya. Nah, sekarang kalian nggak perlu menulis dulu karena kita memang waktunya bergantian ya, kita cuma dikasih waktu 1 jam ya. Jadi nanti akan kita berikan melalui Google Classroom kita ya. Nah, untuk itu kalian lanjutkan nanti tugasnya ya. Halo, masih menyimak semuanya? Halo? Masih. Pak. Untuk pembelajaran hari ini tadi untuk kerjasamanya di bidang ASEAN, ekonomi dan politik ya. Nanti Pak Guru akan kirim juga videonya ya di GCR ya, sehingga kalian bisa lebih sering menyetel atau sering untuk memutar balik ya, mengulang-ulang ya, biar supaya bisa memahami. Oke, Bapak tadi di awal Bapak sudah foto, cuman kan tadi masih belum banyak nih yang masuk. Nah sekarang sudah mulai banyak. Kita mau coba sinyalnya diperbaiki. Sinyalnya ya, sini masih belum pada nongol ya. Leoni, dihidupkan nggak kameranya? Fadila? Yunita? Atau ini sinyal ya? Hidup ya, tapi di sini masih kita tunggu ya. Kita tunggu supaya nongol semua. Ya, demikian memang ya, kalau kita bicara masalah sinyal nih, ya, kadang-kadang tidak bersahabat, jadi seperti ini ya. Oke, baik anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini sudah Pak Guru sampaikan. Bapak ingin sekali lagi bertanya kepada kalian, atau barangkali ada yang belum mengerti dan belum paham tentang pelajaran tadi, boleh ditanyakan, atau ingin menanyakan hal-hal tertentu, Bapak persilakan ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini ya, kita alhamdulillah ya, alhamdulillah
kita banyak ya. Oh iya, Bapak belum ngasih link absen ya? Bapak kasih link absen. Belum ya? Bapak kasih link absen dulu ya. Bentar ya. Pak. Bapak kasih ya. Oke. Kasih linknya untuk absen, jadi nanti kamu absen dulu. Absen dulu ya. Absennya Bapak tadi, Rina Bapak kasih. Absen. Oke, anak-anak sekalian, yang absen di DCR itu absen yang bukan absen ini ya. Kalau absen ini Bapak pengen kalian, nih, Bapak kasih absen hari ini, absen Jimit. Ini absen Jimit, ya. Nah, coba lihat di chat ada nggak? Di chat ya. Ada, Pak. Ya, oke. Bisa nggak ngisi sekarang sambil Bapak tunggu? Sebelum Bapak tutup ya. Yuk, sambil absen, sambil mengisi absen. Atau ini saja, kalau enggak linknya di copy aja dulu. Linknya di copy ya. Nanti absennya ya. Boleh ya. Ini Bapak pengen foto, cuman pada sinyalnya ini pada tertutup semua gitu. Sinyal memang ya kurang bagus ini karena cuaca mendung kali ya. Begitu ya. Oke, sudah di linknya sudah di apa namanya? Sudah disalin? Disalin aja dulu linknya ya. Iya, Pak. Tunggu, Pak. Iya, ya. Pak. Udah disalin linknya udah? Belum, Pak. Bentar, Pak. Disalin aja di copy ya. Paste. Nanti kalau kita tutup ininya PJJ-nya, Google Meet-nya, maka dia tidak akan terbaca lagi. Ya. Pak, saya sudah absen, Pak. Kenapa, Pak Dila? Saya sudah absen. Oh iya, cepet kali, bagus. Oke deh, bagus yang ayo boleh yang sudah absen. Silakan ya. Yang belum boleh atau mau boleh ya. Ya. Karena gini, jadi nanti Pak Guru bisa tahu nih yang ikut PJJ siapa saja ya, jangan sampai tidak absen ya. Leoni sudah absen? Leoni? Oh, mungkin lagi absen. Padilla sudah. Ya. Jeremia? Aisyah? Oke, makasih Jeremia. Jasmine udah absen? Udah, Pak. Oke, Talita sudah absen? Sudah, Pak. Oke, Diana sudah absen? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Salsa? Salsa sudah absen? Ini Pak. Ini Pak, susah Ya. Pak. Oh, susah. Ya udah, dicoba lagi ya. Oke. Nanti kalau sudah bilang ya. Alif sudah absen, Muhammad Alif? Belum Pak, jaringannya jelek. Oke, nanti di copy aja dulu ya. Ridwan sudah absen? Ridwan? Ya, Muhammad Pak. Ridwan? Oke, makasih. Bentar, Pak, lagi absen nih. Oh iya, oke. Yunita sudah absen? Yunita?
Oke, masih absen kali. Denis sudah absen, Denis? Sudah, Pak. Oke, makasih Denis. Sinta sudah absen? Sudah, Pak. Oke. Sarani sudah absen? Pak, saya sudah absen, Pak. Lagi absen. Oke, lanjut ya. Sudah. Oh, sudah. Ya, Sarani sudah. Makasih. Marcella sudah absen? Marcella. Oke, mungkin sedang absen kali ya. Nanti nanti ya. Oke, coba bisa kita foto lagi bareng, biar senyumnya kelihatan. Yuk, kita foto bareng lagi yuk. Ayo, coba sinyalnya dibuka lagi. Oke, ayo kita buka lagi sinyalnya semuanya. Senyumnya ya. Senyumnya nih. Oke ya. Ini belum semua nih ya. Ayo nambah lagi. 1, 2, 3. Oke, nanti masih ada yang ini ya. Masih ada yang belum terbuka videonya ya. Kita ulang lagi nanti, oke? Oke, coba sekali lagi. Ini masih ada nih. Salsa, Alif, Ridwan, Sela belum nongol. Ayo nongolin dulu Salsa. Oke. Kita ulang lagi ya. Siap, 1, senyumnya ya. 2, 3. Iya, udah. Soalnya mungkin sinyal kali ya. Ya, anak-anak belum ini ya. Ada yang belum terbuka videonya. Nggak apa-apa deh ya. Yang ada aja. Oke. Iya. Nah, gitu. Oke, sekali lagi nih udah. Alif udah nongol. Salsa udah nongol. Oke, sekali lagi. Siap. Yang senyumnya yang manis. 1, 2, 3. Oke. Ya. Nah, senyumnya kan manis-manis ya. Bagus-bagus senyumnya ya. Kenapa? Saya udah absen. Udah? Oke, udah absen. Bagus. Iya. Yang belum siapa ya? Belum absen coba bilang yang belum absen. Yang belum absen coba bisa ke Pak Guru ngomong. Sudah Saya, semua? Pak. Siapa? Aisyah, aduh. Aisyah belum? Aisyah belum absen? Belum. Iya. Belum. Ya udah, nanti Pak Guru kirim linknya ke Aisyah ya. Iya, Ya, Pak. setelah ini ya. Aisyah, siapa lagi yang belum? Oke, berarti Aisyah doang ya. Ya, oke. Jasmine udah absen, Jasmine? Udah, Pak. Oke, berarti tinggal Aisyah, nanti Pak Guru kirim linknya ya Aisyah ya. Oke, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran pada kali ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak ya. Kalian sudah hadir dan sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Bapak pesan kondisi masih seperti ini ya, bahkan semakin meningkat ya, yang namanya COVID ya 19 ini ya. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap menjaga ya agar kita terhindar dari COVID ini ya. Ya tentunya tetap di rumah saja ya, jangan kemana-mana kalau kita tidak perlu ya. Kemudian kalau keluar rumah selalu menggunakan masker ya. Kemudian dari mana mau kemana selalu mencuci tangan, dan kalau bisa kita bawa hand sanitizer sendiri. Jadi kalau habis megang apa dan apa kita balurin tangan kita, dan selalu menjaga jarak ya. Ingat, jangan main ya. Kita belajar terus di rumah ya. Kalau bisa kita ibaratnya kelas 6 nih sebentar lagi kita akan ada ujian praktek ya Nak ya. Ada ujian praktek, ingat ya. Ujian praktek dilaksanakan nih pakai Google Meet nanti ya. Pakai Google Meet. Yang nggak ada nilainya nggak bisa lulus. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester, PTS. Dan nanti juga ada ujian buat kelulusan. Jadi mohon perhatikan ya dengan baik ya, dan ikuti semua supaya kamu bisa lulus ya. Ya, pesan Pak Guru itu tadi, selalu
ikuti anjuran pemerintah ya, protokol kesehatan ya, dan kita di pembatasan kegiatan masyarakat ya, sampai nanti ke tingkat RT itu ya. Jadi kita perlu memperhatikan itu supaya kita semua bisa sehat ya, dan tidak terdampak begitu ya. Bagi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih semua kita sehat ya, panjang umur ya, dan istilahnya mudah-mudahan ya kalau masih ada yang sakit segera disembuhkan ya, dan disehatkan kembali. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Sampaikan juga ucapan terima kasih Bapak kepada orang tua kalian yang telah membantu selama ini dalam pembelajaran ya. Apa namanya, tentunya Bapak Ibu kalian itu harusnya tidak repot mengajarkan kalian, nah, sekarang repot. Tapi ya kita berdoa saja semoga COVID ini segera berlalu ya. Oke. Bapak akhiri, tapi sebelumnya sekali lagi ya, Bapak minta maaf apabila ada kata-kata selama Bapak mengajar hari ini ada kata-kata yang tidak berkenan. Bapak minta maaf kepada kalian ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang Bapak ini cuma sebagai manusia tentunya ya, tidak luput dari ucapan-ucapannya salah ya, ataupun hilang ya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak akhiri ya. Terima kasih juga pada Ibu Suhar dan Bapak yang sudah hadir. Kebetulan juga hari ini Bapak pengawas juga tidak sempat hadir karena sinyal kali ya. Jadi karena sinyal, kalian juga kan tadi terkendala sinyal ya. Nggak apa-apa, tetap semangat kita ya. Suatu saat kita nanti akan diminta lagi sama Ibu, Bapak pengawas, dan Ibu Parasola. Ibu Parasola juga tadi nggak bisa hadir. Oke, anak-anak sekalian, Bapak pamit mundur ya. Tetap semangat ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan yang mau live, yang mau meninggalkan Google Meet ini dipersilakan ya. Kalau yang mau nanya boleh sama Bapak, masih Bapak buka ya. Oke ya. Ya, kalau nggak ada Bapak live saja ya, Bapak akhiri ya. Dadah semuanya ya. Oke. Itu yang ulta diam-diam aja. Anjir. Burakan mana burakan? Jauh lah, PA. Burakan mana burakan?